Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kalian tahu nggak sih apa itu identitas nasional? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitri Jumiati dari kelas 2B dengan NIM K7121113. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran identitas nasional. Yang pertama, mendeskripsikan identitas nasional dan sejarah kelahiran paham nasionalisme Indonesia. Yang kedua, memiliki karakter sebagai identitas kebangsaan. Oke, saya di sini akan membahas mengenai materi identitas nasional. Terlihat pada gambar bahwa Indonesia sangat memiliki berbagai keragaman seperti tradisi, kemudian suku, tarian daerah, yang menjadikan Indonesia memiliki ciri khas yang membedakan dengan bangsa yang lain. Indonesia juga merupakan negara yang memiliki suku, tradisi, dan bahasa yang terbanyak di dunia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih pengertian dari identitas nasional. Nah, identitas nasional atau national identity adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain. Menurut Tim Nasional Dosen Didikan Kewarganegaraan pada tahun 2011. Lalu, ada loh faktor-faktor yang menjadikan setiap bangsa itu memiliki identitas yang berbeda-beda, seperti keadaan geografi, ekologi, demografi, sejarah, kebudayaan, dan watak masyarakat. Nah, watak masyarakat di negara yang secara geografis mempunyai wilayah daratan akan berbeda dengan negara kepulauan. Keadaan alam sangat mempengaruhi watak masyarakatnya. Bangsa Indonesia memiliki karakter khas dibandingkan dengan bangsa lain loh, yaitu keramahan dan sopan santun. Keramahan tersebut tercermin dalam sikap mudah menerima kehadiran orang lain. Jadi, warga masyarakat Indonesia itu dalam sikapnya itu dalam menerima kehadiran orang lain itu sangatlah ramah. Jadi, bisa dikatakan bahwa bangsa Indonesia itu memiliki karakter yang khas dibandingkan dengan bangsa lain. Kemudian, misalkan ada orang yang datang itu dianggap sebagai tamu yang harus dihormati. Nah, sehingga banyak kalangan bangsa lain itu yang datang ke Indonesia merasakan kenyamanan dan kehangatan tinggal di Indonesia. Ada juga yang kalian harus ketahui ya, teman-teman semuanya, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa agraris. Jadi, sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Kemudian, sistem kemasyarakatan secara umum di sebagian besar suku-suku di Indonesia adalah sistem Gemeenschap atau paguyuban ataupun masyarakat sosial atau bersama. Nah, suatu sistem kekerabatan di mana masyarakat mempunyai ikatan emosional yang kuat dengan kelompok etnisnya. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan membuat perkumpulan-perkumpulan apabila mereka berada di luar daerah. Misalnya seperti Persatuan Mahasiswa Sulawesi, Riau, Aceh, Kalimantan, Papua, dan lain-lainnya. Nah, ikatan kelompok ini akan menjadi lebih luas jika masyarakat Indonesia di luar negeri. Ikatan emosional yang terbentuk bukan lagi ikatan kesukuan, tetapi ikatan kebangsaan. Masyarakat Indonesia jika berada di luar negeri, biasanya mereka akan membuat organisasi paguyuban Indonesia
di mana mereka tinggal. Nah, ini ciri khas bangsa Indonesia yang bisa membangun identitas nasional. Selanjutnya, bangsa Indonesia pada dasarnya adalah bangsa yang religius, humanis, menyukai persatuan ataupun kekeluargaan, suka bermusyawarah, dan lebih mementingkan kepentingan bersama. Oh iya, buat nambah pengetahuan teman-teman semuanya, bahwa identitas nasional Indonesia juga diikat atas dasar kesamaan nasib karena sama-sama mengalami penderitaan yang sama ketika dijajah. Nah, kemudian ada dua faktor penting dalam pembentukan identitas. Yang pertama ada faktor primordial dan yang kedua ada faktor kondisional. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu arti dari faktor primordial? Nah, faktor primordial adalah faktor bawaan yang bersifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut, seperti geografi, ekologi, demografi. Sedangkan faktor kondisional adalah keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas tersebut. Nah, apabila bangsa Indonesia pada saat itu tidak dijajah oleh Portugis, Belanda, dan Jepang, bisa jadi negara Indonesia tidak seperti yang ada saat ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video mengenai faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video mengenai faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Selamat menyaksikan! Faktor-faktor primordial meliputi kekerabatan atau keluarga, kesamaan suku bangsa, daerah asal atau homeland, bahasa, dan adat istiadat. Yang selanjutnya ada faktor sakral. Nah, faktor sakral itu sendiri dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Seperti yang tertera pada gambar, ada 5 agama yang ada di Indonesia. Yang ketiga, ada tokoh kepemimpinan dari para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat, dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa negara. Selanjutnya, prinsip kesediaan warga bangsa bersatu dalam perbedaan atau unity in diversity. Yang kelima yaitu sejarah persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah mereka dapat menyatukan diri dalam satu bangsa. Yang keenam, perkembangan ekonomi atau industrialisasi akan menciptakan spesialisasi pekerjaan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. Yang ketujuh yaitu lembaga-lembaga pemerintahan dan politik. Lembaga-lembaga itu seperti birokrasi, angkatan bersenjata, pengadilan, dan partai politik. Identitas nasional tidak bersifat statis namun dinamis. Nah, ada sedikit tambahan mengenai identitas nasional bangsa Indonesia tercermin pada bahasa nasional, bendera, lagu kebangsaan, lambang negara, Garuda Pancasila, dan lain-lain. Nah, bisa juga teman-teman lihat pada gambar bahwa gambar pertama yang atas bertuliskan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dan yang kedua ada
gambar bendera merah putih, yaitu sebagai bendera negara Indonesia. Kemudian ada Indonesia Raya, yaitu lagu kebangsaan dari Indonesia. Dan gambar yang terakhir ada lambang Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video tadi. Semoga video yang saya bahas bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.